Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Oke, di hari ini, di episode kali ini, kami kedatangan tamu yang beda dari biasanya. Biasanya ngobrol-ngobrol sama seorang psikolog. Kalau sekarang Bisik mendatangkan narasumber seorang psikiater. Saya harus baca namanya, takut salah ya. Nggak apa-apa ya Sobat Komsos ya. Kita kedatangan Dr. Eduardus Brodiawan Wigustama, M.Ed. SC SPKJ. Halo Ya. Halo, dokter. Dokter dipanggilnya Waalaikumsalam. Dokter Edu, Dokter Mhm. Edo, Dokter Brodi, Iya, apa? panggilnya Odi. Oh, Dokter Odi saja Odi. dari brodinya itu boleh. Oke, Ya. Dokter Odi apa kabar? Kabar Ini baik, ya M.Ed. Krisan. Kita ngasih tahu dulu nih Mhm. sama Sobat Komsos ya. Mhm. M.Ed. ini M.Ed. SC SPKJ dok. Iya, kalau M.Ed. SC-nya ini gelar S2. Mm-mm. Terus kemudian saya spesialis kedokteran jiwa. Jadi Dari M.Ed.-nya SPKJ-nya itu Master Medical Medical Science. Science ya. Oke, Gitu. jadi bisa ngajar juga ya dok ya? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, nah Dokter Odi ini adalah dokter spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Cahya Kawaluyan. Ya, betul. Ya, jadi ini adalah salah satu Boromius Group Healthcare. Mhm. Ya, dan dokter praktek ini nggak ganggu praktek nggak nih dok? Enggak, aman. Aman. Ya. Praktek itu biasa hari apa nih? Setiap hari. Aduh. Iya, Senin sampai Sabtu. Cuma kalau hari Sabtunya itu sampai jam 12 aja. Sampai jam 12 Ya, aja. dari pagi jam 8. Nih ini seru nih ya kalau ngobrol sama psikiater. Biasanya kan ngobrol-ngobrol sama psikolog. Boleh dong kasih tahu nih perbedaan antara psikolog sama psikiater apa nih? Mungkin ada Sobat Komsos yang takutnya keliru atau belum tahu gitu. Baik, ya. Nah begini, jadi untuk kita men-treat atau kita menerapi ya, kita sebagai terapis itu ada 2 modalitas utama untuk di bidang kesehatan jiwa. Yaitu yang pertama psikofarmaka, yaitu kita memberikan obat. Dan yang kedua adalah psikoterapi. Oke. Nah, jadi baik kalau dari bedanya nih, kalau psikolog klinis itu dulunya S1-nya ngambil psikologi, kemudian dia lanjut mengambil profesi di bidang psikolog klinis. Oke. Nah, kemudian kalau saya ini basicnya saya dulu adalah ambilnya kedokteran umum dulu, S1-nya. Jadi saya dulu sebagai dokter umum, kemudian saya sekolah lagi mengambil spesialisasi di bidang kedokteran jiwa. Nah, dua-duanya juga sama, jadi bisa psikoterapi juga gitu. Cuma kalau saya lebih yang ke arah pemberian obat. Oke. Karena basic saya sebenarnya adalah dokter. Jadi itu bedanya, kalau psikiater itu adalah dokter. Nah, kalau psikolog klinis dia psikolog yang mengambil profesi klinis. Jadi kalau mau curcol? Bisa keduanya. Oh, bisa keduanya. Bisa keduanya. Ya, kita saling membantu gitu. Sebetulnya sih kalau di bidang kami ada juga sosiolog. Sosiolog juga. Tapi Jadi kayaknya jarang ya? jarang, Di rumah sakit jarang ya? Ya, jarang. Biasanya cuma untuk keperluan misalnya visum et repertum psikiatrikum gitu. Biasanya Apa butuh. itu dokter? Wah, jadi melebar nih ya. Iya, jadi ya kadang-kadang ada permintaan dari pengadilan, dari jaksa, dari polisi untuk mengetahui seorang tersangka ini ada gangguan jiwa apa enggak. Nah, itu melibatkan satu tim. Sosiolog itu? Ada sosiolognya, seharusnya lege artisnya ada beberapa psikiater, psikolog klinis, dan sosiolog. Jadi biar komplit, biar lebih objektif gitu. Jadi nggak cuman semata-mata didiagnose misalnya datang ke psikiater, kamu menderita penyakit ini gitu, enggak ya? Enggak. Tapi butuh waktu ya untuk tahu sebenarnya gangguannya apa gitu. Betul. Makanya kita sebagai psikiater biasanya kita kan untuk pertemuan pertama, nah itu kita bilang bina rapot dulu. Istilahnya bina rapot itu untuk terbentuk trust dulu antara terapis. Kalau saya sih lebih suka ngomongnya bukan dokter pasien ya, tapi terapis dan klien. Oh, terapis dan klien. Ya, itu lebih menyamankan keduanya. Nah, itu nanti kita bina rapot dulu, pelan-pelan kita saling berkenalan dalam artian yang terapeutik atau yang profesional ya, hubungan terapis dan klien, supaya nanti lama-lama terbentuk trust.
terbentuk trust, tapi trust-nya yang untuk kepentingan penyembuhan atau terapeutik. Oke. Ya, nanti supaya apa? Biar kita sebagai terapis tahu, oh klien ini sebenarnya ada target behavior yang mau dirubah tuh apa. Yang menarik dari dokter mengambil spesialis kejiwaan tuh apa? Ya itu, asiknya itu. Jadi asiknya adalah kita bisa membantu orang nih ya, dengan cara yang berbeda. Emang nggak takut dok ketemu orang yang macam-macam gitu? Kayak misalnya kayak psikopat atau apa gitu kan, itu biasanya ke psikiater juga kan? Ya betul. Pasti ada. Saya hanya manusia biasa, pasti takut. Cuma saya selalu dalam hati saya selalu dalam hati selalu ngomong, saya mau menolong orang. Oke. Gitu. Saya mau menolong orang, maksudnya orang itu saat ini sedang dalam kondisi yang seperti apapun, itu sesama kita. Gitu. Dan pasti sudah ada sih tekniknya. Kalau kita sekolah psikiater pasti udah diajarin jaga jaraknya kayak apa, terus kemudian tekniknya menghindar kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti apa. Jadi kalau kita tahu ilmunya itu lebih aman istilahnya, dan kita bisa lebih yakin percaya diri kalau kita menghadapi orang yang kok orang awam kadang-kadang ngelihat kok mengerikan gitu. Jadi emang ada ya itulah, disitulah dulu belajarnya. Jadi ya karena sudah belajar, tahu caranya, ya jadi lebih tenang kalau pas menghadapi gitu. Udah biasa lah ya. Tapi awal-awal mah mungkin deg-degan. Wah pasti. Dulu pertama awal sekolah ya perasaannya luar biasa. Sampai awal-awal saya tuh inget banget dulu pertama kali sekolah itu sampai aduh kok ngambil psikiatri ya, tapi lama-lama wah ya udah ini dunia saya gitu. Oke. Nah, kalau kita ngelihat zaman dulu nih dok ya, sama zaman sekarang. Zaman dulu tuh kayaknya orang datang ke psikiater atau ke psikolog itu kan jarang terdengar lah. Kalau zaman sekarang itu bahkan ada yang kayak misalnya di media sosial itu biasanya tuh mereka malah mendeklarasikan dirinya, oh saya ini bipolar, oh saya ini misalnya BPD, atau saya punya apalah ya gitu. Nah itu mereka lebih terbuka, lebih open gitu. Nah kayak misalnya kasus ini aja, kayak kekerasan di zaman sekarang itu kan kayaknya lebih meningkat gitu dibanding zaman dulu. Apakah memang karena dulu media sosialnya juga belum ada gitu, kalau sekarang mungkin lebih open karena ada media sosial. Nah sebenarnya nih hubungan ya dokter antara perilaku emosional orang-orang zaman sekarang sama perilaku emosional orang zaman dulu tuh apa bedanya? Oh iya, baik. Jadi begini, kita pertama emang bersyukur juga ya, maksudnya dengan kemajuan zaman sekarang, paradigma orang terhadap kedokteran jiwa itu sudah perlahan berubah. Jadi dulu mikirnya kan kalau berobat ke jiwa itu istilahnya, aduh ini saya gila, saya istilahnya sakit jiwa gitu. yang istilahnya dikucilkan orang ini ya. Tapi sekarang kita bersyukur pemahaman masyarakat tentang mental health sekarang sudah sangat bagus. Nah jadi begini, memang kalau dulu itu hidup itu terasa mungkin lebih sederhana, dengan tidak terlalu sekompleks sekarang ya. Dalam artian dulu mungkin saya masih ingat zaman saya kecil dulu itu pulang sekolah yang dipikir cuma pingin main sepeda atau mau main bola palayangan gitu ya. Terus ibu saya mesti bilang harus selesai dulu PR-nya, kalau nggak selesai PR-nya nggak boleh keluar. Jadi dari dulu sesimpel itu. Nah tapi kalau sekarang memang lebih kompleks. Jadi kalau dulu kita tuh masih banyak aktivitas yang outdoor, yang melibatkan peran sosial aktif, terus yang istilahnya tidak mengisolasi diri. Jadi ngomong ya ngomong langsung ya kalau dulu ya. Ketemu langsung gitu. Main yang main langsung. Betul. Gitu. Terus kalau sekarang memang zaman berubah. Dalam artian mungkin hidup ini semakin kompleks. Jarak rumah juga semakin deketan banget. Terus kemudian mungkin juga teknologi juga semakin berkembang. Jadi apa-apa tuh nggak perlu ketemu. Nah itulah yang seringkali itu membuat permasalahan psikososial gitu. Kalau dulu kita kan ya misalnya mau
ngobrol ya ngobrol aja. Kan kan sekarang juga bisa, Dok. Cuma kadang-kadang, ya bukannya ini ya, tapi ada beberapa mungkin saya nemuin juga klien ya, Mhm. itu yang sulit bersosialisasi, gitu. Nah, itu penyebabnya apa biasanya kalau Mhm, misalnya orang sulit bersosialisasi? Apakah ada hubungannya dengan zaman sekarang? Karena yang tadi dokter bilang adalah teknologi semakin maju nih, mhm, berarti kan gadget semakin canggih, ya kan? mhm, mhm, Gadget semakin canggih lah, orang akan lebih memilih, "Ya udahlah saya mah sama gadget aja," dibandingkan, bersosialisasi dengan orang gitu. Apakah mhm, penyebabnya gadget atau bisa hal yang lain? mhm. Salah satunya salah Oke. satunya tapi gadget itu pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Jadi tidak Mhm, melulu gadget itu, punya sisi negatif ya. Jadi istilahnya banyak hal yang lain juga. mhm. Ya, tapi yang utamanya adalah peran sosial yang menurun itu. Oke. Fungsi peran sosial yang tadinya, kita berinteraksi langsung, kemudian harus lewat gadget jadi nggak ketemu. Mhm. Nah, ternyata beda kalau kita berhadapan langsung dengan orangnya. Iya. Nah, itu kadang-kadang yang tidak disadari, kita, berpikir bahwa, "Ah, ketemu online tuh sama aja kok, sama ini." Yang tidak terlihat adalah ekspresi emosinya. Iya. Ya, jadi Meskipun ada emoticon ya? ya, mesti ada Iya. emoticon, bener. Jadi kalau ini saya, bicara sama Krisan nih ya, Heeh, ini kan langsung kelihatan. iya Nah, bener-bener di depannya. iya. Itu loh sangat bagus untuk istilahnya, hormon-hormon neurotransmitter di otak. Oh ngaruh ya, Dok, ya? Ngaruh sekali. Iya, selain tidur ya, tidur jadi hormon-hormon, neurotransmitter kita di otak itu kan ada banyak ya, contohnya ada serotonin kan udah denger sering buka googling juga, Mhm ada mhm serotonin, dopamin, endorfin, dan lain sebagainya, norepinefrin juga ada. mhm. Nah, itu sangat terpengaruhi oleh pertama, apa yang perjalanan hidup kita, Oke. gitu. Dari kita lahir sampai dewasa ini apa yang membentuk kita. Mhm. Gitu, baik itu dari tekanan, stres, terus kita bisa menghadapi stres seperti apa. Nah, termasuk komunikasi. Tapi emang, apa gitu hubungannya Mhm. gadget dengan perilaku emosional zaman sekarang? Oh iya, jadi gini, eee, gadget itu mungkin, saya sempat membaca sedikit ya, Mhm pernah ndak ngerasa kalau kita buka gadget ya, mhm. apalagi sekarang modelnya cuma tinggal di-scroll ya, Iya, betul. tinggal di-scroll, scroll gitu. Itu tuh, semacam sudah ada AI-nya. Mhm. Jadi kita itu scroll apa yang kita suka, nanti yang kita scroll itu Itu terus. lagi, itu terus, iya Iya, betul betul. terus lama-lama tak terasa 1 jam berlalu, 2 jam berlalu. Jadi kita terlalu banyak, fokus sama gadget. Mhm. Itu Nah berpengaruhnya ke mana? nah itu pengaruhnya bisa ke hormon-hormon kebahagiaan gitu. Jadi Ah, hormon kebahagiaan kan ada serotonin, ada dopamin. Nah, cuma yang bisa pengaruh ke hormon kebahagiaan yang istilahnya instan apa tuh? gitu. Yang gimana Biasanya tuh? dopamin atau Oh, norepinefrin. Jadi membuat seseorang jadi, perilakunya lebih agresif. saya ini pernah Mhm. apa ya, ini megalomania, Oh iya, bener nggak? megalomania, ya Iya ya? ya, betul ya. Yang, dia cepat emosinya cepat tersulut, bener nggak sih, Dok? Kalau megalomania dia merasa orang yang Oh aku hebat hebat ya, banget, aku punya hebat power banget, gitu punya ya? power dan lain sebagainya. Jadi kayak merasa dirinya tuh lebih tinggi dari orang lain Mhm, atau gimana gitu tapi itu ya. pengaruh juga dari gadget? Ya bisa, cuma bukan yang utama ya. Sekali Ah, lagi kalau di bidang kami itu multifaktorial. multifaktorial. Iya, pasti multifaktorial, tidak bisa hanya dari satu saja. Ah, Nah, makanya gadget ini, baiknya kita pergunakan dengan bijak, misalnya gitu. Jadi oke kita boleh pakai gadget, tapi juga kalau, harus tahu diri istilahnya, tetap kehidupan yang nyata, mhm. itu juga kalau bisa lebih banyak. Tapi kan kalau sekarang ya orang kalau Mhm, misalnya jualan online gitu, pasti mhm, mau tidak mau kan membutuhkan, gadget kan. mhm, Apalagi sekarang dunianya udah di era, digital iya, gitu. Nah betul, kalau misalnya orang yang tiap hari nih kalau saya nonton live ya mhm, live di beberapa, e-commerce mhm, gitu kan, ada yang sejam, bahkan ada yang lebih sejam, Dok, sampai tengah mhm, malam gitu. Nah itu mhm, bisa berpengaruh juga ke yang tadi mhm. dokter bilang, hormon-hormon yang ada di, otaknya? Bisa bisa pengaruh sekali. Apalagi kalau malam itu seharusnya kita, tidur ya. Iya. Tidur malam tidak tergantikan sama tidur siang.
beda ya? Beda. Jadi jam 1, jam 2 pagi itu seharusnya kita sudah tidur yang gelombang tidur yang paling dalam. Nah, untuk bisa mencapai itu jam 1, jam 2 itu paling enggak jam 9, jam 10 sudah bisa tidur. Waduh. Nah, pernah enggak terasa kalau misalnya kita enggak tidur, Mhm. misalnya baru tidur jam 3 apa jam 2 baru tidur, Mhm. itu pagi rasanya uring-uringan atau pagi itu rasanya kayak enggak fit, Iya, lemes. gampang marah, Ya. sensitif. Tapi kalau tidurnya cukup, aman. Pernah gitu enggak, Krisan? Entar dulu ya, saya Mhm. kayaknya memang sensitif orangnya sih, Dok. Heeh. Tapi kayaknya bawaan orok, Dok, bukan bawaan tidur. Oh, iya. Atau nggak tahu nih? Ya bisa. Sekali lagi tadi multifaktorial kan. Nah, Iya. paling enggak kalau salah satu atau faktor-faktornya itu kita kurangin, nah lebih aman. Jadi Gitu. sebenarnya gini, kalau misalnya orang mau hidupnya bahagia ya, kemudian normal lah, itu harus mengikuti aturan, berarti jam biologisnya di ini ya, apa namanya, jam biologisnya tuh harus teratur gitu? Betul sekali, iya. Tidur jam 9, jam 10. Nah, Iya. kalau orang yang kerjanya malam bagaimana? Nah, kalau misalnya kerja malam memang pengecualian memang. Mhm. Cuma kalau misalnya kita malam tidak ada pekerjaan, ada baiknya itu kita membuat habit yang bagus. Jadi habit yang bagus sangat mempengaruhi kesehatan mental. Mhm. Nah, kalau misalnya kita sudah punya keteraturan hidup, misalnya jam berapa harus tidur, jam berapa harus bangun, jam berapa harus makan, itu nanti akan membentuk memori di otak ini supaya hormon-hormon juga bisa keluar di saat yang tepat. Oke. Jadi orang yang pola hidupnya sehat pasti lebih bagus Oke. Nah, untuk dalam sekarang menghadapi apapun. kesulitan-kesulitan. Iya, dia lebih kuat, lebih lebih walaupun mungkin tidurnya ndak banyak ya, tapi sudah ada keteraturan hidupnya. Nah, itu biasanya lebih bagus. Tapi saya ngerasain sih kalau misalnya ya di sekarang-sekarang gitu, kalau misalnya susah tidur saya pasti selalu ngelihat gadget, bikin saya ngantuk. Iya. Oh, Krisan tidak boleh itu. Kalau kata dokter nanti gitu. Tapi kan karena tadi dokter bilang nih ya, maksudnya di era digital ini, gadget itu bisa ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya gitu. Iya. Lebih banyak yang mana nih, dampak positif atau dampak negatifnya sebenarnya? Atau tergantung dari orang yang menggunakan gadget itu sendiri? Nah, betul yang ketiga ini. Oh, yang ketiga. Tergantung bagaimana orang menggunakan gadgetnya itu Oh, berarti sendiri. penggunaan yang bijaksana. Iya, gitu. Kalau kan kita juga bisa bayangin kalau nggak ada gadget sekarang juga susah banget. Iya, ngubungin Ya. dokter gimana saya? Nah, makanya susah kan. Terus kemudian gadget sendiri juga di bidang kesehatan mental juga banyak membantu. Ada tuh kayak saya lihat ada aplikasi untuk relaksasi, mindfulness. Wah, itu bagus banget. Jadi misalnya nggak ada orang yang bisa menolong, tinggal buka aplikasi, terus dipencet mindfulness atau relaksasi, nanti keluar ambience suara yang menenangkan, suara ombak atau apa. Nah, terus kemudian ada juga screening, lagi dikembangkan sih sekarang, tapi beberapa sudah saya lihat juga ada aplikasi yang nantinya bisa paling nggak screening awal. Gitu. Jadi ingat untuk aplikasi misalnya kesehatan mental ya, untuk instrumen-instrumen itu hanya sebagai screening awal. Tapi untuk diagnosa itu disarankan tetap harus ke psikiater. Karena kita untuk mendiagnosa itu harus dengan wawancara status mental, gampangnya seperti itu. Jadi harus mewawancarai dan ketemu langsung dengan kliennya itu atau pasiennya. Kalau ngomongin kesehatan mental, hubungannya dengan dunia digital, di era digital ini apa, Dok? Karena semakin banyak tuh orang-orang yang sekarang cenderung yang tadi sempat kita singgung juga, emosinya tuh kayaknya semakin lebih lebih gampang tersulut gitu. Ya, baik. Jadi gini, kita sering buka medsos, kita sering buka mungkin game atau gimana itu ya. Nah, itu kadang-kadang tidak disadari kita yang kita belum memilah. Kita belum memfilter dengan bijak. Akibatnya apa? Kadang-kadang jadi kayak membandingkan dengan orang lain, atau juga kadang-kadang juga ada pernah dengar cyberbullying ya mungkin ya. Oh iya, cyberbullying. Cyberbullying, mempermalukan orang, mengkomen orang dari itu. Kayak haters gitu. Nah, kayak haters. Kadang-kadang kita ikut tersulut, kita ikut kepancing. Nah, itu misalnya ya kita baiknya sih
kita sendiri itu bisa mengenal, istilahnya mengendalikan diri kita lebih baik. Supaya apa? Oh, kalau ada yang kayak gini, saya nggak ikut-ikutan. Oh, kalau ada yang mempermalukan orang lain, saya nggak akan ikut membuli, contohnya gitu. Tapi Terus kan sekarang kayaknya lebih banyak orang-orang yang mungkin lebih gampang, lebih cepat jempolnya dibanding mikir dulu gitu. Nah, bener, itu dia. Nah, jadi lebih suka langsung ini Iya, ya. iya. Nah, perlu disadarin hal yang seperti itu memang efeknya tidak terlalu bagus untuk kesehatan mental kita. Pertama, nanti bisa menimbulkan anxiety, Oke. menimbulkan cemas yang tinggi. Nah, sebenarnya cemas yang tinggi itu mungkin boleh cerita ndak apa ya? Oh ya. Ya, jadi kalau misalnya kita cemas, jadi sebenarnya cemas itu kan perlu. Nah, cemas kita, mana sih orang yang nggak pernah cemas? Ya. Nah, cemas itu sebetulnya perlu. Cuma kalau kadar cemasnya terlalu tinggi, itu nanti membuat ada bagian di otak yang namanya amigdala itu dia terlalu hiperaktivitas. Nah, terus kemudian mungkin pernah dengar juga hormon stres kortisol meningkat. Oke. Nah, akibatnya dia membanjiri otak. Nah, nanti kena ke bagian otak yang lain, yaitu hipokampus, dia tempatnya fungsi memori, fungsi istilahnya yang menghubungkan sama otak bagian depan. Nah, otak bagian depan itu kan tempat penilaian moral, kasih sayang seperti itu. Terus kemudian penilaian baik buruk, bener salah. Nah, karena yang cuma berawal dari cemas, tapi cemasnya berkelanjutan, itu lama-lama mempengaruhi fungsi otak kita yang sebetulnya untuk penilaian tadi. Oke. Akibatnya kita menjadi mungkin bisa jadi penilaian kita jadi buruk, kita menganggap nggak ada bedanya kok baik sama buruk, mungkin seperti itu. Atau bisa membuat orang menjadi lebih violence, bisa lebih istilahnya kurang bisa mengenal takut. Nah, seperti itu. Berarti ini Atau kayak ini Dok, sorry saya potong. Ini kayak misalnya beberapa kasus yang memang lagi lagi terdengar di berita-berita gitu, bahwa ada beberapa kasus yang misalnya pasangannya mukulin mantan mantan pacar pasangannya yang sekarang gitu, sampai koma dan lain sebagainya. Itu anak-anak, masih anak-anak loh. Kemudian juga ada yang kayak misalnya pasangan yang berantem kemudian ngelindes si pacarnya itu gitu sampai meninggal. Nah, ini saya di sini saya kalau sebagai psikiater kita tidak boleh Menjudge. berkomen. Oke, Ya, oke. berkomen. Ada kemungkinan, saya hanya bisa bilang kemungkinan, karena untuk bisa berkomen itu istilahnya harus yang memeriksa. Nah, dalam hal ini kan saya nggak memeriksa. Nah, cuma ya mungkin ada, kemungkinan tuh pasti ada hal-hal seperti itu. Nah, cuma ini yang saya garis bawahi adalah yang penting kitanya sendiri. Kitanya ini istilahnya bijak. Dalam artian punya prinsip bahwa oh ya, media sosial, gadget, era digital ini memang efeknya memang ada baik ada buruk. Nah, kita harus jadi yang tadi Krisan tadi bilang yang nomor 3 tadi. Jadi kita harus sebisa mungkin ngambil sisi yang baik-baiknya, yang Tapi kan kadang sulit positifnya. Dok, memilah. Maksudnya gini, ini mah kan memang baik buat saya. Nah mikirnya gitu, tapi Ya, ternyata nggak bijak gitu Dok. ya. Nah, kalau misalnya sudah ini, wah kayaknya ini baik buat saya nih. Loh, tapi kok dengan saya gitu kok saya jadi kayak gini ya. Nah, Itu orang yang berarti menyadari Dok, kalau yang nggak menyadari. nah, baik, makanya itu sekali lagi kalau saya bilang tadi harus pertama menyadari dulu diri kita ini gitu. Jadi kita harus tahu oh mana yang kita harus jadi prinsip utama kita gitu. Jangan sampai kita lebih condong ke arah yang negatif. Nah, pentingnya juga adalah pendampingan dari orang-orang di sekitar. Misalnya Support system. orang tua, mungkin temen, jadi juga mengingatkan. Ini sudah terlalu jauh, saya kan itu berarti insight atau tilikannya kurang ya. Iya. Jadi dia tidak menyadari yang dia lakukan itu salah gitu. Nah, itu
bisa juga dari rekan-rekan atau bantu mengingatkan. Nah kalau misalnya dalam kondisi kayak gitu ya, Mhm, sebenarnya, seperti apa sih teknologi digital itu punya andil gitu dalam kesehatan mental mhm, kita gitu mhm, ya? Atau bahkan mungkin, sebaliknya malah yang tadi bisa memperkecil atau mhm, mengurangi resiko? mhm. Oh, saya bilang tinggi sekali ya kok sekarang ya. Maksudnya pengaruhnya ya, Mhm, pengaruhnya digital, era digital tuh sekarang tinggi sekali. Karena memang, setiap hari kita pakai. ya, Terus kemudian kita, eee, kalau misalnya tadi bilang yang positif-positif itu, eee, memang banyak membuat kita istilahnya kalau misalnya ada sesuatu atau apa itu bisa membantu juga. Kayak tadi yang saya bilang tadi, aplikasi ada yang bisa buat menenangkan, mhm, kemudian ada yang bisa sebagai screening awal, "Oh, mhm, ini berarti saya sudah mungkin ada gangguan ini, saya mungkin seharusnya mulai menemui psikiater atau psikolog klinis boleh." Nah, mhm. gitu. Karena itu sebagai, eee, apa namanya, eee, setiap hari kita pegang kan itu kan. Iya betul. Heeh. Jadinya itu suatu hal yang menurut saya pengaruhnya sangat besar. Jadi itu Heeh. dampaknya besar banget ya? Besar banget. Mmm, Makanya penting bagi kita buat tahu, oh mana yang sisi positifnya mana, sisi negatifnya mana. nah kalau misalnya bicara faktor gitu, Mhm, biasanya faktornya itu apa aja sih yang bisa dibilang meningkatkan, resiko seseorang memiliki mhm, gangguan, emosional perilaku? mhm. Oh, faktor-faktornya Iya, ya? Heeh, faktor-faktornya, Dok. iya, Jadi orang tahu nih, sobat Komsos juga tahu, mhm, biar yang tadi dokter bilang kan kita mhm, harus menyadari. Nah mhm, kalau misalnya, oh ini faktornya ini, oh iya saya ingat nih dokter Odi pernah bilang mhm, ini gitu, jadi orang lebih aware gitu, Dok. mhm, ya. Jadi faktor-faktor itu kalau di kami itu istilahnya tergantung dari di mana orang itu tinggal. Gampangnya gini, maksudnya orang itu, hidup dengan pekerjaan apa. Mmm, Kemudian dengan sebagaimana dia bisa, istilahnya, ibadahnya seperti apa, mhm, terus kemudian bisa juga orang ini tuh lingkungannya seperti apa. Nah, itu salah satu faktornya, lingkungan. mhm. Nah, terus kemudian kedua juga bisa yang kita bilang nature, jadi dari dianya sendiri. Jadi kita ada bilang ada nurture dan nature. Nurture Kalau nurture yang tadi saya bilang tadi. Maaf, kalau kalau nature yang tadi, yang lingkungan yang tadi, lingkungan, heeh. Kalau kemudian yang nurture itu yang dia dapatkan selama dia, hidup. hidup. Iya, jadi dia dari kecil seperti apa, berkembang, pola asuhnya seperti apa, terus Lagi-lagi kemudian balik lingkungan. lagi ke pola asuh ya? Iya, semuanya kembali ke pola asuh, gitu. Jadi memang yang terjadi pada seseorang sewaktu dia kecil sangat mengaruhi apa yang dia, eee, jalani atau apa Mhm. yang dia jadi apalah di waktu dia usia dewasa itu semuanya berawal dari masa kecilnya. Walaupun Mmm, kalau dia punya tilikan yang baik dan dia mau terapi, bisa juga mhm. nanti misalnya dia ada gangguan apa menjadi baik bisa, gitu. Nah itu kan faktornya tadi, di mana dia Mhm, kerja, lingkungannya dia seperti mhm, apa gitu. mhm. Kemudian juga teman sepergaulannya mungkin Iya, itu bisa juga pengaruh juga, berpengaruh. iya. Oh ya, kemudian yang nature tadi juga bisa juga dari, genetik dari orang tua walaupun belum terbukti Mhm. ini ya, cuma kalau yang, yang gangguan mood itu memang bisa Gangguan mood itu bisa kayak bipolar? ya betul, jadi bipolar, manik depresif, Mmm. misalnya sering cemas, itu biasanya kalau orang tuanya pecemas bisa jadi anaknya lebih potensi untuk cemas juga. Kalau dari gender ngaruh? Misalnya yang Mhm, tadi dari gen nih, mhm. lebih nurunnya ke, perempuan atau ke laki-laki yang bisa mengalami gangguan cemasnya gitu? Enggak sih Enggak kalau ya? gender enggak terlalu ini, tapi lebih ke ini, misalnya karena kan itu dibawa waktu pola asuh juga, Mhm. selain genetiknya juga, gitu. Sebenarnya kalau misalnya dari dokter bilang pola asuh gitu ya, kalau sekarang tidak bisa kita melepaskan dari yang namanya gadget karena di era dunia Mhm, digital gitu ya. mhm, Dan itu sangat mempengaruhi kesehatan mental kita juga dan juga anak-anak. Lebih baik misalnya di target sehari kamu
berapa jam gitu, Hmm. atau bagaimana kalau mengenai pola asuh gitu? Kadang-kadang kan Mhm. orang tua juga nggak mau ini ya Dok ya, nggak mau ribet. Aduh saya lagi capek, misalnya saya Mhm. lagi sibuk gitu, ya udah kasih gadget aja. Tanpa Mhm. tahu ternyata itu bisa mempengaruhi kesehatan mental si anak gitu. Betul. Jadi, tadi yang dibilang sama Christian betul sekali. Jadi kita harus membatasi jamnya, screen time-nya. Mmm. Nah, untungnya sekarang kan bisa ya, kayaknya ada aplikasi yang bisa connect sama HP-HP anak itu. Mhm. Jadi dipencet off itu ya off semua gitu Oh gitu kayaknya. ya? Ada kayaknya, Saya baru tahu Dok. saya pernah lihat itu. Jadi itu sangat penting. Jadi pertama kita mengajarkan anak pola asuh yang betul. Dalam artian tidak terlalu memanjakan, tapi juga tidak terlalu yang istilahnya Strict banget. strict banget. Heeh, karena kalau di diagram pola asuh anak Bawrins itu harus di tengah-tengah. Susah. Jadi teorinya memang harus di tengah, tapi saya sendiri juga punya anak juga, aduh susahnya luar biasa untuk kita bisa di tengah-tengah itu. Mhm. Ya paling nggak mendekati tengah lah, nggak apa-apa. Mhm. Kita cuma manusia juga sebagai orang tua ya. Mhm. Nah, itu kalau saya sih sama anak saya batasin, dalam artian sekalian mendidik dia supaya dia disiplin, patuh sama waktu. Berapa berapa jam yang, Mhm. normalnya deh? Wah, kalau normal saya nggak bisa bilang ya, karena Iya. belum ada mungkin penelitian Atau yang yang bijaknya? itu kalau misalnya, kalau gadget itu memang baiknya dalam sehari itu di bawah 6 jam, baiknya. Dibagi-bagi atau misalnya ya udah pokoknya 6 jam full atau lebih baik dibagi? Dibagi-bagi, dalam Bagi-bagi? artian itu yang berhenti loh, Maksudnya nonstop. Mmm. Jadi main gadget terus gitu tuh. Mhm. Nanti sebenarnya ada sih kriterianya, tapi saya juga jujur aja lupa. Mhm. Jadi ada kriterianya kalau gaming disorder, kemudian internet addiction, nah itu Mhm. ada berapa jamnya gitu. Itu Oke. ada. Mungkin nanti kalau kesempatan lain mungkin nanti bisa, ini Dikorek satu-satu ya Dok ya? satu tentang gaming disorder, Karena banyak internet loh anak muda addiction. sekarang yang memang juga, nggak hanya anak muda juga sih ya, Mhm. orang-orang dewasa juga banyak yang kan, main, Mobile Legends atau misalnya main Mhm. PUBG gitu yang, keterusan, Iya. kebablasan gitu, Nah, ya kan ya, itu juga salah satu kriterianya adalah bisa di-stop sebenarnya. Kalau misalnya masih bisa di-stop, jadi misalnya, "Udah ya stop ya," oke, ya sudah. Itu masih belum gangguan, belum belum disorder oh belum belum disorder. disorder. Tapi kalau yang sampai dia ditarik gadgetnya terus tarik-tarikan, Ya oke. nggak mau diambil, Mhm. terus bangun tidur harus cari gadget pokoknya di depannya harus gadget terus, lah Berarti itu itu udah termasuk gangguan ya? sudah Jadi gangguan. kalau misalnya gangguan psikologis, yang bisa, terjadi karena perkembangan internet itu apa aja? Nah, bisa jadi ke internet addiction bisa, Yang tadi dokter bilang. terus kemudian ke gaming disorder bisa. Iya. Nah, itu berkembangnya bisa parahnya lagi, itu bisa ke gangguan cemas, terus kemudian bisa depresi. Mhm. Depresi sendiri kalau misalnya tidak segera diatasi, bisa gangguan yang lebih berat lagi. Jadi kadang-kadang bisa loh, jadi cuma gara-gara main game gitu, nanti bisa timbul depresi yang tidak tertangani, bisa keluar gejala psikotik, kalau kita bilang psikotik simptom ya. Mhm. Contohnya mulai dengar suara-suara di telinga, terus istilahnya merasa dirinya ini adalah seorang yang istilahnya, kita sebut dengan waham. Waham tuh apa Dok? Waham itu delusion ya. Jadi delusion itu, eee, merasa dirinya, sebagai orang lain yang istilahnya bisa hebat Iya. atau punya kemampuan khusus, Ah, bisa jadi kayak dia superhero superhero? ya, terus kemudian dia terpisah dari dunia nyatanya gitu. Nah, itu bentuk beratnya lah. Kalau yang melakukan kekerasan? Melakukan kekerasan bisa juga, karena dari hormonnya kan tidak seimbang yang tadi Iya. saya bilang tadi. Tidak seimbang akibatnya dia lebih, banyak dorongan hormon yang kayak contohnya yang kayak adrenalin, yang jadi terus kemudian dopaminnya juga meningkat, jadinya dia lebih, dalam artian nggak Kayaknya bisa mengendalikan diri. iya, kayaknya mewajarkan bahwa kekerasan itu ya udah wajar aja sih gitu, memang saya ini Mhm, biasa dilakukan gitu, bisa menjadi dorongan. dorongan. Jadi dorongannya itu. Kalau kita ke ke itu kalau bicara tentang ego sama super ego itu mungkin Mhm. pernah denger ya. Mhm. Nah, itu egonya itu banget, nggak kuat, rapuh. Gejalanya apa Dok? Ya, jadinya dia mudah,
sensitif. Yang terlihat gitu Iya, ya? yang terlihat mudah tersinggung, nggak bisa dikasih tahu. Terus dia punya apa sih? Karena dia sudah moralitas nggak terlalu bagus juga, jadi dia merasa yang dilakukan itu adalah yang paling benar. Mhm. Makanya nggak bisa disanggah, nggak bisa ini. Nah, bisa sampai hal yang seperti itu, Itu gitu. yang kelihatan. Yang kelihatan. Tapi kalau Nah, misalnya orang memaklumi ya memang dia mah orangnya sensitif banget kok gitu, memang dari dulunya begitu, bagaimana nih? Nah, sekali lagi sudah mengganggu belum dia? Oh, Gitu, mengganggu mengganggu. orang Jadi, lain nah, misalnya? kalau di bagian kami kriteria mengganggu adalah yang kita sebutkan gangguan adalah Mhm. itu menetap yang pertama, menetap. Jadi kalau misalnya kita cuma orang itu ganggu tapi nggak setiap hari, Mhm. kadang-kadang juga oke kok, itu bukan gangguan. Oh, itu belum gangguan Tapi kalau kejiwaan? kalau misalnya udah menetap, terus kemudian ada misalnya kayak seperti depresi itu misalnya 2 minggu tidak hilang-hilang, jadi Mhm. ada kriterianya ya. Terus kemudian yang kedua adalah selain menetap itu mengganggu di 2 fungsi kehidupannya atau lebih. Seperti? Nah, seperti contohnya di pekerjaan dan di rumah. Di Melakukan rumah dan di kekerasan terus kantor. gitu? Iya, di 2 tempat itu. Maksudnya ada 2 tempat yang dia gangguan atau lebih, Mhm. gitu. Kalau misalnya nih, dia cuma di kerjaan aja mungkin ya, tapi kok di rumah dia enggak kok, oh berarti mungkin di tempat kerjanya tuh dia ada stresor yang sangat berat, sampai dia jadi nggak bisa berpikir dengan logis. Kekerasannya itu maksudnya dia lebih kasar sama orang atau Mhm, ngomongnya dalam bisa bentuk verbal gitu? bisa verbal, bisa fisik, bisa emosional. Nah itu, tapi kalau di tempat kantor seperti itu, di rumah kok juga seperti Mhm. itu, terus kemudian di tempat lain misalnya dia jadi sudah 2 atau lebih lingkungan yang dia hidupin itu sudah terganggu, Mhm. kita baru bilang itu gangguan. Oke. Mhm. Nah itu kalau misalnya, berobat bisa Mhm. sembuh, pulih, atau kalau misalnya ada trigger lagi bisa terpicu lagi? Sebenarnya bisa sembuh, Ya? makanya kita bilang kalau misalnya berobat sama psikiater kan kalau kita yang bagian kasih obat, ya. Mhm. Terus nanti juga boleh sama psikolog klinis dengan psikoterapinya dilanjutkan. Nah, Mhm. itu tidak boleh kadang-kadang nih sudah kerasa enak, sudah istilahnya, "Oh kok aku udah kayak biasa lagi," Mhm. obatnya stop semua langsung, nah itu yang nggak boleh. Oke. Kalau kita ada yang namanya tapering off, jadi penurunan dosis harus bertahap, Pelan-pelan. pelan-pelan. Terus nanti sampai bener, dan kita lihat dulu kita menurunkan dosis obat itu, kita harus periksa Mhm. kliennya itu, dia fungsi perannya sudah bagus belum? Fungsi aktivitas kerjanya udah bagus belum? Fungsi sosialnya udah bagus belum? Kalau misalnya belum, kita ndak berani turunin, gitu. Jadi Nah, kalau misalnya ada merasa, sudah mengganggu, lebih mhm, baik ya pergi, konsultasi ya? Mau ke betul, psikiater atau misalnya ke psikolog dulu, misalnya saya untuk boleh, cerita terus ternyata dia butuh obat baru ke psikiater. iya, Oke. Nah mhm. untuk menjaga kesehatan mental di era digital, Dok? Mhm, ya. Jadi gini, untuk menjaga kesehatan mental di era digital ini kita harus pintar-pintar membagi waktu antara kehidupan kita yang nyata, yang tidak membutuhkan Mhm. gadget, sama yang membutuhkan gadget, gitu. Jadi jangan sampai kita Mhm. habis waktu hanya dengan bermain gadget saja, tapi kita untuk kehidupan yang nyata kita malah kurang. Mmm. Gitu. Terus yang kedua kita harus juga bisa pinter-pinter atau kita maaf kok pinter, kita harus peduli sama lingkungan sekitar. Semisal ada rekan, saudara yang kira-kira ini kok pemahamannya atau tentang atau terhadap gadget kok sudah terlalu berlebih, Mhm. kita ingatkan. Atau kita bantu, ayo misalnya sudah sangat mengganggu sekali yang saya bilang tadi ya, ayo inikan konsultasikan yuk psikolog sama psikiater, dengan senang hati kita akan membantu. Jadi Mhm. jangan malu, jangan takut. Jadi kita nggak cuma ngobatin yang dalam tanda kutip gila beneran ya, Mhm. enggak. Sekarang pun malah tugas psikiater tuh yang terbaru sekarang itu adalah membuat atau memotivasi seseorang supaya dia bisa tetap produktif, gitu. Jadi,
kita tetap bisa menjaga kesehatan mental kita di era digital ini dengan baik asal kita bijak menggunakan gadget kita. Iya, Ya, dan juga betul. jangan terpengaruh kayak game dan lain sebagainya, itu pokoknya ada waktunya ya Dok ya. Ada Di waktunya. bawah 6 jam ya Dok. Biasanya ya, coba nanti saya jujur aja belum membaca kriterianya yang ini daripada nanti salah. Jadi Iya. Oke, sama berarti yang dokter nanti diundang lagi ke sini. waduh ya. Untuk next topic ya. Next topic. Sama apa Dok tadi? Sama ini. Jadi saya bilang juga tadi selain gadget juga ada sisi positifnya jangan lupa. Saya jadi teringat misalnya kalau buat anak itu coding itu bagus juga. Oke. Jadi memacu anak juga walaupun ya tidak kegiatan yang outdoor, tapi itu ada manfaatnya daripada cuma hanya main game. Jadi silahkan orang tua juga mengawasi anak, kemudian kita juga mengawasi teman-teman kita juga. Jadi supaya gadget ini istilahnya bukannya hal yang membuat kita semakin sulit, tapi membuat kita semakin produktif, semakin termotivasi untuk berbuat lebih baik lagi. Oke, dokter sebelum kita pamit nih sama Sobat Komsos, ada yang ingin disampaikan kepada Sobat Komsos? Silahkan. Ya boleh deh, mungkin kita harus pintar-pintar ya dalam hal ini, kita bijak dalam menggunakan gadget di era digital ini. Semuanya pasti ada positif dan negatifnya, tergantung dari kitanya sendiri, sebagaimana kita bisa lebih banyak pengaruh gadget yang positif itu kita lakukan daripada yang pengaruh negatifnya. Jadi pesan saya adalah misalnya ada kesulitan atau misalnya rekan-rekan ada yang ragu-ragu tentang dirinya atau mungkin merasa aduh saya ada gangguan ini gangguan itu, boleh menggunakan gadget, boleh melakukan screening awal, tapi jangan lupa juga tetap konsultasi ke psikolog atau ke psikiater atau juga tenaga medis profesional lainnya. Mungkin itu pesan saya. Oke, Dokter Odi terima kasih sudah mau hadir ke Bisik di episode kali ini. Nanti mau diundang lagi Dok ya? Iya, mudah-mudahan dan pas bisa ya. Pas bisa, pasti bisa Senang Dok. hati, ya. Kita bilang izin sama Ci Erlin gitu. Oh iya. Dokter thank you ya, kita pamit Ya. sama Sobat Komsos. Baik. Sobat Komsos terima kasih sudah menyaksikan episode Bisik kali ini. Dan ya kita jaga yuk kesehatan mental kita pribadi dan juga pastinya kesehatan mental orang-orang yang kita sayangi. Jadi kita juga harus aware ya Dok ya dengan tanda-tanda yang kelihatan. Kalau misalnya nih ada Sobat Komsos yang memang membutuhkan bantuan, tidak ada salahnya datang ke psikiater atau ke psikolog seperti yang tadi Dokter Odi bilang. Kalau gitu saya dan Dokter Odi pamit. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.